Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, mahasiswi seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Nah, di video kali ini saya ingin berbicara tentang keluhan-keluhan yang ada biasanya di saya ikut forum anxiety panic attack di forum Facebook. Rata-rata itu terbesar, bukan yang terbanyak sih sebenarnya. Saya bilang terbesar ketiga ya. Keluhan orang-orang itu, permasalahan itu timbul biasanya itu dari faktor finansial, biasanya begitu. Ada beberapa dari tekanan, ada beberapa dari eh, pola hidup yang buruk. Ada yang alkoholik, ada yang suka main narkoba, ada yang eh, apa namanya, kecewa 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 dengan pasangan, ada yang tapi saya menyikapi tentang ini, eh, tentang yang satu itu, eh, finansial, tentang finansial. Jadi ada beberapa orang yang terbanyak itu biasanya finansial. Rata-rata mesti komennya itu, obatnya apa, berapa harganya. Sering DM saya, bukan DM, sering messenger saya, inbox ke saya, tanya bisa sembuh itu dengan cara minum obat apa, minum obat apa. Waktu itu saya tunjukkan vitamin-vitamin saya yang murah. Saya pernah menunjukkan vitamin saya yang murah, murah banget loh, hanya sekitaran 20.000 sampai 30.000. Itu vitamin-vitamin yang saya minum dulu, saya pernah minum itu, dan saya sudah stop tentang vitamin tersebut. Ketika saya tunjukkan foto-foto vitamin saya yang murah-murah itu tadi, mereka bilang begini, waduh biayanya banyak juga ya ternyata ya, waduh buat hidup saja sudah susah, apalagi tambah buat beli vitamin, mahal ya ternyata ya, ini. Akhirnya saya putuskan, saya terinspirasi dengan komen tersebut. Akhirnya saya putuskan untuk stop, untuk meminum itu. Bisa tidak sembuh itu insya Allah, kalau nggak salah di bulan ketiga. Waktu itu saya masih bulan kedua saya minum vitamin, bulan ketiga saya sudah stop. Saya tidak minum vitamin, jarang-jarang sekali saya minum. Saya ingin lihat apakah benar anxiety disorder, psikosomatis dispepsia ini bisa sembuh tanpa obat. Kalau tanpa obat sama sekali sepertinya agak susah ya. Kalau saya aja masih bergantung pada Promax kok. Jadi saya kalau terasa perut nyeri sedikit itu saya masih makan Promax lah. Karena memang saya sadar bahwasanya Promax itu obat dispepsia. Makanya saya selalu sedia Promax. Tapi kalau untuk obat-obat stres, obat-obat apa ya, yang mahal-mahal itu enggak, saya hanya Promax saja. Sama omeprazol itu hanya 6.750 di apotek dekat rumah saya. Omeprazol itu diminum itu saya itu intent di bulan 1 dan bulan 2. Bulan 3 sudah mulai jarang, bulan 3 jarang sekali, bulan 4 jarang, bulan kelima paling sebulan itu hanya sekali, bulan ke-6 ini saya belum minum sama sekali insya Allah. Seingat saya belum minum omeprazol. Omeprazol itu saya minum ketika saya ada perasaan cemas, mau tidur, keluarga sudah tidur semua, perut tidak nyaman, ada reflux yang berat, ada terasa mengganjal di tenggorokan. Ketika tidak nyaman sekali tubuh itu, saya kasih omeprazol karena saya tahu fungsinya. Omeprazol itu untuk menyumbat produksi penyemprotan asam lambung di dalam lambung kita. Tapi kalau Promax itu menetralisir. Kalau menurut saya jauh lebih efektif Promax. Kalau omeprazol itu biasanya besoknya sembelit. Kalau makannya banyak bisa, lambung kan tidak netral, karena asam lambung itu dibutuhkan untuk pencernaan. Kemungkinan ada dua, sembelit atau mencair fasesnya. Keseringan saya sembelit, jadi saya sudah tidak minum itu lagi. Saya lebih seneng pakai Promax, karena Promax itu menetralkan asam lambung, jadi sifatnya jauh lebih baik daripada omeprazol. Tapi omeprazol itu lebih mudah, artinya lebih cepat, dan jangka efek dari obat tersebut karena butiran pecah pecah secara bergantian, larutnya itu secara bergantian, jadi efek dari obat tersebut itu memang kenyamanannya itu agak panjang. Terus kalau obat mental seperti alprazolam itu saya tidak pernah coba. Saya tidak pernah minum obat-obat mental karena saya pikir mental saya masih tidak ada masalah, jadi saya bisa perbaiki sendiri dengan cara pola pikir. Ya itu tadi, ketika menyikapi tentang tidak adanya finansial, ya saya bilang maaf ya, tidak ada. Meskipun orang kaya pun mereka menyatakan masih kurang tentang keuangannya. Dengan kondisi kita adanya seperti ini ya, seperti ini. Ketika kita sanggup beli ya kita beli, ketika kita tidak sanggup beli kita tidak beli. Saya di bulan pertama, bulan kedua, ketiga saya beli listrik aja saya disumbang sama kakak saya.
Dan tapi saya berpikir bahwasanya kita ini manusia, kita mampu untuk mencari nafkah, mencari uang, dikasih tangan dan kaki. Gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan? Toh penghasilan itu kita bisa sisihkan untuk bisa beli obat ataupun tidak, itu kan hanya pilihan kita sendiri. Kalau kita hanya diam saja dan kita tidak melakukan apapun, ya memang kita akan kesusahan tentang finansial. Iya memang saya akui, memang ketika sakit seperti ini kita tidak bisa bekerja, itu memang kesulitan tentang finansial, itu memang kesulitan. Tapi apakah itu membuat kita melemah dalam proses penyembuhan? Ya, tidak dong, harusnya kan tidak. Kalau saya tidak, saya menyikapinya dengan santai. Sebenarnya tidak santai-santai amat, ketika melakukan juga sempok ya. Saya pikir sesimpel ini. Ketika kita sudah ditakdirkan hidup di alam dunia ini, otomatis rezeki kita ini sudah ditakar, rezeki kita ini sudah digariskan. Dan ketika kita diam aja di rumah pun, ada tetangga yang ngasih, ini tadi ada selamatan, dikasih berkatan. Artinya ketika kita sudah hidup di dunia ini, kita sudah mendapatkan rezeki, dan rezeki itu tidak bisa kita tolak, mau kecil mau besar, tergantung kita menyikapinya. Ketika kita merasa cukup terus, ya kita aman gitu loh. Kita makan seadanya, kita minum obat seadanya, kan begitu. Kita harus minum obat seperti orang kaya yang satu tabletnya bisa sampai 25.000 atau lebih, kan begitu. Kalau kita cukup, saya bilang tadi, saya tidak pakai lansoprazol yang harganya puluhan ribu, saya pakai omeprazol itu 6.750. Saya pakai Promax itu satu pak itu cuma berapa, murah sekali. Jadi jangan pakai alasan sampean susah sembuh gara-gara sampean tidak punya uang. Kalau ngomong tidak punya uang, bahkan orang kaya pun juga bilangnya nggak punya uang. Sampean datangi, coba saya butuh uang, mohon dibantu untuk penyembuhan, untuk ini. Nggak dipikiri sama mereka, karena mereka juga punya kebutuhan. Setiap manusia hidup itu punya kebutuhan. Semakin kaya orang tersebut, kebutuhannya semakin besar. Semakin tidak kaya orang tersebut, kebutuhannya juga tidak besar. Seperti kita ini, ketika orang sederhana seperti kita ini juga kebutuhannya juga nggak besar. Kita dikasih musibah juga, musibahnya juga tidak besar. Kita dikasih penyakit cuma hanya sekedar anxiety disorder, psikosomatis, dispepsia, itu penyakit ringan. Kalau kita mungkin kaya, mungkin kita dikasih penyakit stroke mungkin, untuk mengingatkan diri kita agar lebih taat kepada Tuhannya. Kan begitu logikanya. Kita hanya kaum yang tidak punya roda empat seumpama, kita tidak dikasih kerusakan tabrakan beruntun, kita tidak dikasih kerusakan turun mesin mobil yang puluhan juta biayanya. Kan begitu logikanya. Kita dengan ada cuman motor, paling ganti ban, ganti aki, double starter nggak bisa nyala, kan kita dikasih yang sama. Artinya porsi Tuhan memberikan porsi itu akan sama. Tuhan itu maha adil. Ketika kita tidak mewah, ya cobaan kita juga tidak dahsyat. Ketika kita berhidup mewah, cobaan kita juga dahsyat. Yang kaya-kaya itu dicoba dengan macam-macam, digoda dengan suaminya, diganggu wanita lain karena uangnya berlebih, diganggu dengan otaknya, diganggu dengan tetangganya membeli mobil dengan merek baru dan tipe terbaru, kan begitu. Godaan mereka itu yang jadi bikin tidak nyaman di kehidupannya itu. Di kita kan tidak. Ketika kita hanya adanya ya itu aja kita pakai, ya cobaan kita ya seputar itu. Paling motor kita banyak kempes, bocor, kena paku, tinggal begitu saja. Jadi ya saya pikir finansial itu bukan masalah yang utama untuk sampean bisa sembuh. Banyak orang yang ekonominya di bawah kita, mereka survive, mereka baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka mampu untuk menyadari dan mengikhlasi apa yang dia dapat. Ketika kita ikhlas dengan apa yang kita dapatkan, ya kita nggak ada masalah dengan itu. Jadi jangan berpikir tentang, saya sering gitu, obatnya apa, ya sampean ada uangnya, dia bikin gitu, kamu ada uangnya pak, kamu ada uangnya mas, bisa beli obat tersebut. Saya buktikan, saya tidak minum sama sekali. Saya sudah tidak minum, sudah 1 bulan ini saya tidak pernah menyentuh vitamin tersebut. Saya tidak minum sama sekali. Saya beli vitamin C itu non acid itu hanya 1 kali, itu pun tidak beli, dibelikan kakak saya, dikasih kakak saya. Dan ketika habis, saya tidak mau minum itu lagi.
Saya tidak mau beli, tidak ada masalah. Saya beli kurma. Iya, saya beli kurma. Saya berasumsi bahwasanya kurma itu baik untuk pencernaan memang. Dan saya konsumsi kurma itu selama 6 bulan ini, saya konsumsi kurma. Ada beberapa underwear sedikit saya tidak minum kurma itu, tapi sekarang saya minum lagi. Karena kurma saya anggap memang dahsyat sekali ya. Saya beli kurma, tapi sampean tahu tidak kurma yang saya beli harga berapa? 1 kilo 22.000, 24.000. Kurma-kurma yang murah-murah itu yang saya konsumsi. Saya tidak membeli di luar kemampuan saya tidak membeli kurma ajwa yang sekilonya bisa 150, sukari yang bisa 100.000. Saya tidak makan kurma yang itu. Saya makan kurma-kurma falas, saya makan kurma-kurma Tunisia itu, kurma-kurma Madinah yang murah-murah itu. Saya konsumsi kurma itu. Saya mengukur dengan kemampuan saya. Ketika saya sudah tidak bekerja selama 6 bulan ya saya tahu keadaan kondisi perekonomian saya juga tidak memberikan vitamin yang muluk-muluk ini. Tapi ada niatan dari diri kita untuk bisa memberikan suplemen yang terbaik buat diri kita. Terus ada niatan kita untuk sembuh dengan cepat. Itu yang bisa membuat kita sembuh. Bukan masalah vitaminnya, bukan masalah konsumsi dan lain-lainnya. Saya tidak minum madu lama bukan karena saya nggak kuat lambung saya dengan madu, karena saya pernah sempat tidak ada duit, jadi saya nggak beli madu. Dan ketika ada duit, saya beli madu yang 300 mili itu harganya cuma 30 sekian ribu. Bayangin itu palsu apa tidak itu. Saya husnudon aja, saya pikir yang penting dia jual, orangnya jual madu dan saya yakini itu madu, saya konsumsi, selesai, nggak ada masalah, saya minum madunya. Saya tidak harus beli madu yang seharga 250, madu alam liar asli dan lain-lain. Tidak, saya beli madu-madu biasa-biasa aja. Madu-madu yang ketika kita biarkan di meja terkadang didatangi oleh semut itu kan madu pakan, itu yang dikasih makan air gula sama peternaknya. Saya minum madu itu. Artinya saya bilang finansial itu bukan penghalang untuk kita bisa sembuh dengan cepat. Saya bilang ke teman-teman bahwasanya jangan sampai finansial sampai menjadikan alasan untuk bisa sembuh dengan cepat. Karena tanpa finansial pun orang gila itu di jalan itu dia tidak bermasalah tentang tubuhnya. Karena apa? Karena dia hanya tidak mampu memanage otaknya. Kalau kita masih dikasih kesadaran untuk bisa memanage otak kita, semudah itu. Sampean tekankan pada diri sampean bahwasanya, sampean dan saya maksudnya, bahwasanya hidup itu harus ikhlas. Kita jalani apa adanya. Harus sabar menghadapi ini, tidak mudah dan butuh waktu. Harus sadar. Kenapa harus sadar? Karena kalau kita tidak sadar, kita tidak akan sembuh. Kita harus sadar bahwasanya kita sakit. Kita harus sadar bahwasanya kita harus mengobati diri kita. Kita harus sadar bahwasanya kita harus berpikir maju untuk lebih cepat dalam kesembuhan kita. Jadi ikhlaskan semuanya. Terus apakah Allah tidak memberikan jalan? Pasti ada jalan. Ketika kita sudah sabar, sadar dan ikhlas, nanti akan ada jalan. Tidak mungkin kita akan tidak baik-baik saja. Terbukti juga akan baik-baik saja. Seperti yang beberapa kali saya ceritakan, orang yang umurnya sekarang hampir 70, 69 tahun itu, yang beliau kena anxiety disorder di usia 21, setelah itu kumat lagi di usia 40 sekian, setelah itu tidak pernah kumat sampai detik ini. Orangnya apa? Berkehidupan mewah? Tidak. Orangnya kehidupannya baik-baik saja. Sederhana, sangat sederhana sekali orangnya sampai detik ini. Terus saya tanya, kenapa bisa menjalani hidup dengan baik dan benar dengan penyakitnya semuanya akan hilang semuanya. Orang tersebut parah. Ketika dia kena anxiety disorder 2 kali itu, sering mengalami panic attack. Beliau pernah, karena dengan pola hidup yang kurang bagus, pola makan juga kurang bagus, jadi beliau pernah kena batu ginjal, beliau pernah kena prostat, beliau pernah kena, ada 3 permasalahan dalam kehidupannya. Dan di usia senja, usia tuanya sekarang ini, beliau tidak mengalami hal itu. Minus matanya hilang, prostatnya sembuh, batu ginjalnya itu sudah puluhan tahun yang lalu sudah tidak ada. Prostat itu puluhan tahun sudah tidak ada. Artinya beliau itu berpola pikir yang
baik dan benar, berpola hidup baik dan benar, dan berpola makan baik dan benar, niscaya tubuh kita akan bisa sembuh sendiri. Tubuh ini eh, bukan buatan pabrik, tubuh kita ini buatan Tuhan yang sangat kuat sekali. Kita tubuh kita bisa recovery, bisa menyembuhkan diri dengan cara apa? Dengan cara perbaikan itu tadi. Intinya ada di pola pikir kita. Jika kita bisa berpola pikir bagus, semuanya akan seimbang, semua akan jalan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Dan itu yang saya tiru. Jadi jangan pernah mengatasnamakan finansial untuk sampean bisa bermalas-malasan menikmati keadaan sampean yang sakit berkepanjangan. Tidak ada alasan finansial untuk bisa sembuh dengan cepat. Karena saya mengalami, saya tidak mempermasalahkan finansial tersebut. Yang penting tidak kita pikir saja. Ketika kita harus berhutang, ya berhutang saja. Ketika kita ada uang, ya tinggal kita bayar. Ketika kita belum bayar, kita tinggal bilang maaf. Saya masih belum bisa bayar. Selesai toh, semudah itu. Dan kita berharap agar bisa melunasi hutang-hutang kita kelak. Selesai. Hanya begitu saja kalau saya bikin simpel, sesimpel itu. Nggak pakai ribet. Kecuali dia nagih, wajib kita menjual barang untuk kita bayarkan. Tinggal begitu saja kalau saya. Jadi sekali lagi saya wanti-wanti kepada diri saya sendiri dan sampean, jangan mengatasnamakan finansial untuk memperhambat kesembuhan sampean dengan cepat. Karena itu bukan alasan buat saya. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.